Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jabar menemukan adanya bakteri di sampel makanan MBG dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Bakteri yang mendominasi adalah bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Sejak Januari hingga September 2025, Labkesda Jabar menerima 208 sampel menu MBG dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan laboratorium mikrobiologi ditemukan bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Sementara dalam pemeriksaan kimia 92% hasilnya negatif, namun 8% positif mengandung nitrit. Hasil positif itu dari bakteri-bakteri pembusuk memang yang paling banyak didominasi oleh Salmonella dan juga satu lagi adalah Bacillus cereus. Nah, kalau dari lingkungannya, dari kimianya, yang positif adalah nitrit. Tapi memang persentasenya kecil begitu ya, dibandingkan dengan hasil negatif. Berbagai macam, memang paling banyak dari daging-dagingannya ya yang keluar hasilnya juga. Kalau Bacillus cereus itu biasanya dari karbohidrat, malah dari nasi, dari biasanya yang sudah diproses lagi begitu. Medianya ya air misalnya, air itu memang harusnya bersih begitu. Lalu dari penjajah makanan harus betul-betul menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari kebersihan tangan, lalu memakai peralatan untuk proses juga disiapkan dari celemek dan lain-lain. Lalu bahan makanannya harus segar ya. Lalu tidak boleh digunakan sama sekali bahan-bahan kadaluarsa, bahan-bahan rusak begitu ya. Lalu setelah jadi makanan itu ada regulasinya. Seharusnya makanan yang sudah jadi itu disimpan di atas suhu 60 derajat Celcius atau di bawah 5 derajat Celcius begitu. Dan itu pun kalau disimpan di suhu ruangan itu tidak boleh di atas 6 jam misalnya begitu, nanti akan tumbuh bakteri-bakteri pembusuk tadi. Pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas semua pikiran. Meminta maaf dan menangis, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nani Esdeyang, mengaku BGN telah lalai dan akan bertanggung jawab atas semua dampak dari keracunan massal MBG di berbagai wilayah. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Nani pun menambahkan, investigasi dengan menggandeng Polri sudah berjalan untuk mencari tahu penyebab pasti para siswa keracunan. Mengenai banyaknya dapur SPPG yang tak bersertifikasi, BGN memberi waktu 1 bulan untuk penuhi persyaratan tersebut. Kalau dalam 1 bulan kepada para mitra di seluruh Indonesia, kalau Anda semua tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat untuk kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit jelaskan pihaknya masih dalam proses pendalaman kasus per kasus keracunan MBG. Ia berjanji akan menyampaikan hasilnya kepada publik. Ya, Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu persatu. Tentunya secara resmi nanti akan kita informasikan. Sejak Januari hingga 25 September 2025, ada 5.914 penerima manfaat MBG yang mengalami insiden usai menyantap menu makanan. Bahkan pada bulan September saja, setidaknya ada 2.210 orang yang menjadi korban, mulai dari siswa hingga guru. Tim Liputan Kompas TV.